Tapi menurut artikel saya, astagfirullahaladzim, teman-teman, dengar nggak teman-teman? Ini interaksi banyak banget ya, gila. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini saya menemukan kembali sebuah rumah terbengkalai teman-teman. Jadi ceritanya, saya habis pulang kerja dan mumet dengan keadaan, akhirnya saya memutuskan untuk konten di malam kali ini teman-teman. Dan di sini saya menemukan sebuah rumah terbengkalai yang memang kondisinya sudah sangat terbengkalai, bahkan rapuh sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman. Dan konon katanya di dekat rumah sini atau di dalam rumah sini ada cerita-cerita yang ganjil. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten saya kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi ini jalan yang akan saya lewati menuju ke rumah terbengkalai tersebut teman-teman. Ya memang kondisi jalannya cukup memprihatinkan, membuat saya agak begitu sulit untuk melewati jalannya teman-teman. Tapi ya untungnya jalan ini udah terbuka oleh pejalan kaki mungkin yang ke sawah ya teman-teman, entahlah, karena di sekitaran sini ada sawah teman-teman. Ini nggak begitu hutan banget gitu ya, tapi ya bisa dilihat begitu rimbun dan sangat gila, malam-malam di sini sendirian gitu kan. Nah, menurut info yang saya dapat, katanya di sini ada sebuah cerita yang memang membuat saya merinding teman-teman. Dan lokasi ditemukan sesuatu itu berada di sekitaran sini, di samping rumahnya teman-teman. Tapi entah tepatnya sebelah mana ya. Dan kita lanjut lagi untuk eksplornya, agak lumayan jauh juga ya, menuju rumah terbengkalainya. Ini sudah terbengkalai sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman katanya ya. Dan menurut info yang saya dapat, di sini ada sebuah penemuan jenazah ya, penemuan jenazah seorang waria. Nah ini teman-teman, kita udah nyampe ke rumahnya ya. Jalannya agak curam sekali guys, tapi gimana caranya saya bisa masuk ke dalam sana, karena saya sangat kepo dengan kondisi rumah ini apabila kita eksplor di malam hari. Semoga kita bisa eksplor di siang hari teman-teman ya, biar lebih jelas kondisi rumah ini teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi aduh saya nyangkut. Jadi di sini dulu ditemukan seorang jenazah waria yang dulunya memang waria ini sering menjajakan dirinya setiap malam hari. Tapi entah apakah waria itu yang mempunyai rumah ini atau seperti apa. Kalau menurut artikel yang saya baca, ini adalah rumah seorang pengusaha kaya yang meninggalkan rumah ini karena akses jalan yang cukup curam teman-teman. Terbengkalai sekitar 10 tahun yang lalu. Bisa dilihat di belakang saya, ini udah menuju pintu masuk, dan apakah saya berani untuk masuk ke dalamnya teman-teman? Nah inilah kondisi bangunannya teman-teman. Nah singkat cerita, si waria ini dulu mempunyai seorang pacar ya, tapi ya pacarnya bukan karena dia berkelamin laki-laki. Pacarnya
wanita, bukan teman-teman. Tapi pacarnya ini seorang laki-laki tulen yang memang menyukai sesama jenis. Sangat memilukan ya. Assalamualaikum. Inilah kondisinya. Gila. Kayaknya di sana ada bagian belakang, tapi mungkin nanti kita akan terakhir ke sananya teman-teman. Sebelumnya kita akan explore dulu yang mungkin terkesan biasa aja ya. Biasa aja dalam artian ya mungkin masih bagus kondisi bangunan. Dari kamar, ada berapa kamar ini ya, entahlah. Nah, pada saat si waria, kita lanjutkan cerita ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini kamar depan dulu nih. Oh man, ada sebuah ranjang yang mungkin bekas digunakan dulunya. Jadi di rumah ini memang sungguh menyeramkan. Terkesan ya, terlihat dari segi bangunan yang sudah mulai rapuh, dari mulai dinding-dindingnya juga. Dan yang paling mengerikan di sini ada mitos. Ya, cerita yang saya tadi ceritakan teman-teman, entahlah itu cerita benar atau tidak. Tapi menurut artikelan saya, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini baru interaksi loh, ini baru pertama saya masuk ke kamar udah ada langsung interaksi. Ya, saya lanjut apa enggak ya? Gila sih, emang bikin bulu kuduk merinding. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ya untuk ceritanya. Jadi wow man, jadi ceritanya memang sungguh kelam ya, cerita si seorang waria ini. Kenapa bisa ditemukan meninggal dan jenazahnya membusuk di sebelah sana yang tadi saya ceritakan di semak-semak tersebut teman-teman. Katanya sih dibunuh oleh selingkuhan dari laki-laki pacarnya ini teman-teman. Oh, ada ya selingkuh. Katanya sih selingkuhnya dengan cewek lagi gitu kan. Jadi ada hubungan segitiga antara 3 lelaki. Oke, dan tadi teman-teman udah bisa merasakan ya interaksi. Dengar nggak teman-teman? Jadi udah merasakan interaksi berada di bangunan terbengkalai ya teman-teman. Ini baru ruangan pertama dan baru menit-menit awal teman-teman. Nggak seperti kondisi di semak-semak sana, sungguh menyeramkan. Oke, next lanjut ke bagian kamar sebelah sini. Anjay ya, bisa dilihat nih kondisi engsel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ada merah, ini gordeng tapi bikin ini merinding asli, ini merinding parah nih saya lihat ini nih. Dan teman-teman di sini ada sebuah foto-foto. Oh, ini ada sebuah foto-foto. Ya, kalau dilihat dari jauh ini jelas ya, ada foto-foto yang menunjukkan keberadaan laki-laki ini teman-teman. Tuh. Tapi saya nggak bisa shoot terlalu dekat karena takutnya ada penonton di sini yang merasa itu keluarga saya. Sudahlah. Lihat bagian atasnya udah mulai rapuh, rubuh, dan pintunya aja udah nggak terpasang gitu kan. Oke, next kita lanjut ke bagian samping. Ini udah kamar 1 udah, kamar 2 udah. Lanjut ke kamar. Ini kamar atau apa ya? Tapi saya sungguh sulit nih masuknya nih. Oh, kayaknya kamar anak kecil deh. Tuh kan ada gambar-gambar panda gitu kan. Sudahlah. Next lanjut lagi. Teman-teman mohon maaf kalau misalkan video ini amatir karena jujur saya di sini merasa ketakutan karena kondisinya ini udah jam berapa ya. Oke, kita lihat ya. Ini jam berapa. Cuman maaf kalau misalnya tidak terkoneksi ke internet. Kita lihat ini jam 22.58 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat nih. Udah menuju jam 11 malam. Bentar lagi jam 12 malam. Dimana jam 12 malam biasanya puncak-puncaknya para makhluk astral, makhluk halus berinteraksi di sekitaran rumah ini teman-teman. Kita lanjut lagi ke kamar samping nih. Assalamualaikum. Ini kamar lega banget.
antara kamar atau kayak apa ya, entahlah, ini kayak ruang pertemuan gitu kan. Ya malum lah, orang kaya ya, orang kaya berada di rumah terbengkalai ini. Gokil, ini udah maju ke bagian paling belakang teman-teman. Di sini ada sebuah lemari, mungkin tempat sepatu ya, namanya orang kaya zaman dulu pasti nyimpan sepatu banyak gitu kan, dan akhirnya disimpan di lemari-lemari ini teman-teman. Udah rapuh juga. Asli, saya nggak berani tuh masuk ke sana. Tapi nanti kita cobalah, kita kesini dulu nih. Ini ada kamar mandi. Wah, udah mulai geluduk teman-teman. Lihat ya, kamar mandinya udah tidak layak. Nice. Dengar nggak teman-teman? Ini interaksi banyak banget ya. Gila. Saya asli merinding di bangunan ini teman-teman. Bisa dilihat jam berapa kan? Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah Tamiya yang kayaknya ini punya seorang anak kecil yang ada di sini teman-teman dulunya ya. Entah berkeluarga berapa anak, tapi ini sudah terbengkalai sekitar 2000 kalau nggak salah ya, entah 2006 atau 2016 teman-teman. Bisa dibaca di artikel ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut ke bagian belakang. Wow, sebelum kita masuk ke belakang udah kelihatan ya, ini bangunan sangat creepy sekali teman-teman. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak udah masuk kemana aja ya. Assalamualaikum. Gila, ada kantong loreng juga. Ada kantong loreng teman-teman. Kayaknya anaknya yang satu udah gede, satu masih anak kecil ya. Nah itu, di sana ada sebuah tempat untuk masak ya. Ini untuk apa namanya, kompor gas ya, kompor gas. Ada minyak juga, ini tempat cuci piring kayaknya. Tapi di sini saya udah merasakan sesuatu yang tidak baik teman-teman. Gokil. Saya mau buru-buru ke depan aja deh, karena udah lumayan ya. Anjir. Tuh, ini udah terbuka begitu saja. Karena memang kondisinya sudah terbengkalai. Bertahun-tahun lamanya nggak ada yang ngurus, nggak ada keluarga yang balik lagi ke sini, dan men. Oke teman-teman, jadi kita ke bagian tadi kan, bagian dalam udah ya. Lanjut deh ke bagian samping. Gokil parah emang. Absurd banget, tapi di sini masih ada kabel listrik ya tuh yang masuk. Takut kebakaran men. Tuh. Cir. Ini kondisi rumahnya kalau tampak dari depan. Ya semoga nanti kita bisa balik lagi ke sini untuk explore di siang hari biar terlihat lebih jelas teman-teman ya. Dan inilah pesan saya kali ini, ketika kita masuk ke dalam rumah wajib mengucapkan assalamualaikum teman-teman ya, supaya penghuni yang di dalam merasa kita ini sopan gitu masuk masuk ke rumahnya, walaupun ya udah nggak ada siapa-siapa. Gila ya, kayaknya saya akan balik lagi deh ke jalan yang tadi. Assalamualaikum. Ada toke ya, lihat nggak? Kita balik lagi aja deh ke jalan yang tadi ya. Jalannya sih lumayan mencekam dan absurd banget. Nah, tadi kan udah saya ceritakan ya, cerita yang beredar di masyarakat sini tentang penemuan seorang jasad waria yang katanya dibunuh teman-teman. Sungguh sangat naas ya, sungguh sangat naas akhir hidup seorang waria ini ya. Entahlah, nasib orang beda-beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah di sini nih teman-teman, di sekitaran sini ya, di semak-semak ada jalan ke sana. Nah di situ ya. Gokil. Saya berada di tengah hutan ini. Sudahlah, semoga teman-teman bisa menikmati pemandangan di malam hari ini di rumah terbengkalai.
Cuman ya mohon maaf saya masih amatiran ya untuk bikin vlog kita di rumah ini. Ini sih kita udah mencapai, kalau bisa dibilang ini tempat netral ya, nggak ada lagi serem-sereman di sini guys. Itu sekian untuk kita explore ke dalam hutan sana teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk konten kita kali ini di bangunan terbengkalai yang sudah terbengkalai sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman. Dan konon katanya ada beberapa cerita yang bisa dirasakan sendiri teman-teman setelah atau ketika teman-teman menonton video ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta dan dukung terus. Dan selamat malam.